Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gibran dengan NIM 18650023. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah tentang kecerdasan buatan, materi bab 3 yaitu representasi pengetahuan. Langsung saja, pertama representasi logika. Logika merupakan ilmu untuk berpikir dan menalar dengan benar sehingga didapatkan kesimpulan yang benar. Kemampuan menalar. Kemampuan untuk menarik kesimpulan yang tepat dari bukti-bukti yang ada dan menurut aturan-aturan tertentu. Merepresentasikan pengetahuan atau fakta dibutuhkan teknik representasi logika menggunakan ekspresi-ekspresi dalam logika formal. Ekspresi digunakan sebagai proses untuk menarik kesimpulan atau inferensi yang telah ada. Macam-macam representasi logika terdiri dari 4. Yang pertama, logika pernyataan atau proposisi, argumen valid dan tidak valid, logika predikat, dan pemrograman logika. Pertama, logika pernyataan atau proposisi. Pernyataan merupakan suatu kalimat deklaratif yang benar saja atau salah saja, bukan kalimat yang benar dan salah. Contoh pernyataannya, Arwan memakai kacamata, Arwan bisa membaca buku. 2 atau lebih pernyataan dapat digabung menggunakan operator logika. Yang pertama, konjungsi and, disjungsi or, negasi not, implikasi, jika maka, dan ekuivalensi, jika dan hanya jika. Menggabungkan pernyataan menggunakan operator logika. Contohnya konjungsi. Arwan memakai kacamata dan Arwan bisa membaca buku. Di sini disambung dengan kalimat dan. Kemudian disjungsi. Arwan memakai kacamata atau Arwan bisa membaca buku. Di sini disambung dengan kalimat atau. Berikutnya negasi. Arwan tidak memakai kacamata. Arwan tidak bisa membaca buku. Di sini disambung dengan kalimat tidak. Implikasi. Jika Arwan memakai kacamata, maka Arwan bisa membaca buku. Di sini disambung dengan kalimat jika dan maka. Berikutnya ekuivalensi. Arwan bisa membaca buku jika dan hanya jika Arwan memakai kacamata. Di sini disambung dengan kalimat jika dan hanya jika. Berikutnya argumen valid dan tidak valid. Argumen. Sebuah pernyataan dari himpunan pernyataan atau premis yang menghasilkan pernyataan lain atau konklusi atau kesimpulan. Argumen dapat digambarkan pertama P1 premis, P2 premis 2, Pn premis N sama dengan konklusi. Contoh, jika Arwan memakai kacamata, maka Arwan bisa membaca buku. Arwan memakai kacamata sama dengan Arwan bisa membaca koran. Berikutnya logika predikat. Logika predikat merupakan pernyataan atau proposisi dibedakan menjadi argumen objek dan predikat atau keterangan. Contohnya penulisan pernyataan. Predikat, argumen 1, argumen 2, argumen 3, dan argumen seterusnya. Contoh pernyataan, Arwan suka makan buah. Logika predikatnya suka, Arwan, buah. Predikatnya suka, argumen 1 Arwan, argumen 2 buah. Terus berikutnya pemrograman logika. Program logika menggunakan pernyataan logis dalam basis pengetahuan, kemudian dilakukan penalaran untuk menemukan solusi. Bahasa pemrograman atau prolog, programming in logic. Contoh silsilah keluarga yang dipresentasikan dalam prolog. Arwan memiliki anak Ani dan Surya. Ani memiliki orang tua Arwan. Surya memiliki orang tua Arwan. Ani memiliki anak Bowo dan Tuti. Bowo dan Tuti memiliki orang tua Ani. Surya memiliki anak Yuni, Erna, dan Joni. Yuni, Erna, dan Joni memiliki orang tua Surya. Dari contoh dapat dibuat representasi logika. Orang tua dalam kurung Arwan, Ani, titik. Orang tua dalam kurung Arwan, Surya, titik. Orang tua Ani Bowo, titik. Orang tua dalam kurung Ani, Tuti, titik. Orang tua Surya dalam Surya, Yuni, titik. Orang tua dalam kurung Surya, Erna, titik. Orang tua dalam kurung Surya,
Joni titik. Dapat juga dibahasakan seperti Arwan orang tua Ani, Arwan orang tua Surya, Ani orang tua Bowo, Ani orang tua Tuti, Surya orang tua Erna, Surya orang tua Joni. Basis pengetahuan dapat dibuat pernyataan seperti pertanyaan, siapa orang tua Ani, siapa anak Arwan, siapa kakek Tuti, siapa saudara Yuni. Pertama, siapa orang tua? Pertanyaan, siapa orang tua Ani? Program prolognya, siapa orang tua Ani? Maka siapa sama dengan Arwan. Terus, Arwan orang tua siapa? Jadi siapa sama dengan Ani dan siapa sama dengan Surya. Terus siapa satu orang tua Tuti, siapa satu orang tua siapa dua. Korektu, siapa satu orang tua Tuti. Jadi siapa satu sama dengan Ani, siapa dua sama dengan Bowo, siapa satu sama dengan Ani, siapa dua sama dengan Tuti. Siapa satu orang tua Yuni, siapa satu orang tua siapa dua. Korektu, siapa satu orang tua siapa dua. Siapa satu sama dengan Surya, siapa dua sama dengan Yuni, siapa satu sama dengan Surya, siapa dua sama dengan Erna, siapa satu sama dengan Surya, siapa dua sama dengan Joni. Terus lanjut ke jaringan semantik. Jaringan semantik, representasi pengetahuan yang digunakan untuk menggambarkan data dan informasi yang menunjukkan hubungan berbagai objek. Objek dapat berupa benda, rumah, mobil, orang, atau konsep, pikiran, kejadian, tindakan. Contoh, Arwan dan Surya mempunyai beberapa keadaan. Pertama, Arwan adalah seorang sekretaris dan bekerja untuk Surya. Kedua, Arwan dan Surya seorang manusia. 3. Arwan dan Surya bekerja dalam bagian pegawai di perusahaan PT Abadi. Representasi pengetahuan jaringan semantik secara bertahap seperti yang terdapat pada gambar. Terus berikutnya frame atau bingkai. Frame merupakan kumpulan pengetahuan tentang suatu objek tertentu, peristiwa, lokasi, situasi, dan keterangan lainnya. Frame terdiri atas dua bagian. Pertama, slot, kumpulan atribut yang menjelaskan objek dalam frame. Kedua, sublot, pengetahuan atau prosedur dari atribut pada slot. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.